dimanapun Anda berada pada hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam setiap pribadi kami Bapa. Dan terima kasih atas penjagaan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu, bahkan mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama kami Tuhan, dimanapun kami, bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, maupun kami sendiri, dimana juga Kau beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima pujian kami ini Tuhan, karena inilah rindu kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekali lagi bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sebelum kita mendengar
kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah, kami mau layak disembah, layak diagungkan. Oh, Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian ini, terimalah sembah ini Tuhan, sebagai korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah kami dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Engkau beserta kami, melawat kami, dan
kiranya Tuhan Yesus, setiap kami akan diberkati, dibangunkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan sebentar tadi dapat mengangkat jiwa kita untuk menikmati, mengalami Tuhan dalam kehidupan. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar agar kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya mau mengajak kita membaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga ayat 14. Ulangan 28 ayat 1 hingga 14 berkata demikian: Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan membawa kita dengan suatu tema. Dalam bidang apa sajakah Tuhan mau memberkati kita? Suatu pertanyaan yang perlu dijawab oleh setiap orang Kristen, supaya dapat tahu bagaimana memiliki berkat yang dari Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan melihat bagian ataupun bidang tertentu yang Tuhan mau memberkati. Saudaraku, dari latar belakang bagian firman Tuhan ini kita tahu ini merupakan suatu ingatan semula yang diulangi oleh Musa kepada orang Israel yang dipimpinnya keluar daripada tanah Mesir. Dan mereka telah mengembara di padang gurun 40 tahun di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa mengingatkan mereka semula tentang perintah Tuhan yang harus mereka pegang. Saudaraku, itu merupakan hal yang sangat penting. Generasi baru bagi orang Israel yang keluar daripada Mesir, dan ramai mereka mati di padang gurun. Dan Joshua dan Kaleb memimpin generasi yang baru. Dalam masa mereka berada di padang gurun dipimpin oleh Musa, padahal mereka sepatutnya boleh masuk di tanah Kanaan dalam
jarak yang sangat dekat, dalam tempo yang sangat singkat. Tetapi karena pemberontakan mereka, mereka dibiarkan Tuhan mengalami proses di padang gurun. Tetapi sekarang ini, bila ini dibaca, yaitu Ulangan 28 ini, di mana mereka akan masuk ke tanah Kanaan, dan Musa memberi ingatan supaya mereka berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada peraturan Tuhan, setia memegangnya. Dan bila mereka benar-benar mendengar suara Tuhan dan setia melakukan segala perintah-perintah Tuhan, maka janji Tuhan untuk memberkati mereka akan terjadi. Dan itu Anda dan saya juga akan diberkati oleh Tuhan seperti mana janji Tuhan kepada orang Israel. Dan ada beberapa bidang yang mana Tuhan mau memberkati saudara dan saya, mau memberkati orang Israel dalam bidang-bidang tertentu di mana mereka harus berpegang kepada janji Tuhan, kepada perintahnya untuk mengalami berkat Tuhan itu. Apakah bidang-bidang tersebut, saudaraku? Bidang-bidang yang Tuhan mau agar orang Israel mengalami berkat Tuhan adalah di mana Tuhan berkata, kalian akan diangkat di atas segala bangsa di muka bumi ini. Itu di dalam ayat 1 dikatakan, saudaraku, diangkat di atas segala bangsa. Waktu mereka benar-benar taat dan patuh kepada firman Tuhan, maka Tuhan mengangkat mereka menjadi bangsa di atas segala bangsa di muka bumi ini. Dan jelas pada hari ini, bila kita dapat melihat Israel yang ada hari ini, sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa di muka bumi ini. Kepintaran mereka, kebijaksanaan mereka, kebolehan mereka mewujudkan sesuatu perkara yang tidak terfikir oleh bangsa lain. Mereka mempunyai produk, mereka mempunyai teknologi yang telah mereka cipta sendiri. Dan itu merupakan suatu kecanggihan yang menyatakan bahwa benar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Saudaraku, pengaruh orang Israel sampai hari ini benar-benar menjadi suatu perkara yang dilihat oleh dunia. Di setiap negara mereka lihat orang Israel ini merupakan bangsa yang sungguh-sungguh mempunyai kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Tetapi perlu ingat, saudaraku, bila ulangan ini, kitab ulangan, dan selepas kitab ulangan, beberapa kitab, banyak kitab, para nabi dicatat, bahkan dalam raja-raja juga dicatat, banyak kisah orang Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan telah menuntun mereka sebenarnya, memberkati mereka, tetapi mereka menyimpang ke jalan lain, menyimpang mengikut Allah-Allah lain. Pendekkan cerita, di dalam Meliaki selepas Meliaki, di mana ada suatu masa gelap yang mana suara Tuhan tidak kedengaran lagi. Mereka tidak mendengar suara Tuhan seperti mana sebelumnya di dalam banyak kitab-kitab selepas ulangan ini. Saudaraku, mengapa itu terjadi? Sebab mereka mengeraskan hati, menolak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka membanggakan diri, mereka menjadi sombong, mereka tidak peka kepada bisikan roh Tuhan, bisikan Tuhan sendiri kepada mereka, sehingga disebut suatu zaman kegelapan. Dan bila Yesus datang sebagai pribadi yang wujud di dalam diri Yesus, manusia utuh, Allah yang menjadi manusia, juga ditolak oleh bangsa ini. Dan saudaraku, hal ini berterusan. Ada yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang menolak Yesus sampai bangsa ini mereka menyalibkan Yesus. Tapi suatu perkara, saudaraku, hal ini tidak menghalang Tuhan memberkati bangsa ini. Janji Tuhan itu, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Itu firman Tuhan. Tuhan tidak akan mengubahnya. Tuhan akan berpegang teguh kepada janjinya. Dan bila dia berjanji, dia akan melaksanakannya. Dan ternyata hari ini yang kita lihat hari ini, media sosial yang sangat memudahkan kita untuk melihat keberadaan setiap negara. Dan kita menyaksikan orang Israel itu menjadi bangsa yang benar-benar berpengaruh. Mereka diangkat di atas segala bangsa. Dan itu merupakan penggenapan. Saudaraku, hal ini sangat luar biasa. Bila Tuhan berjanji untuk memberkati, suatu syarat yang perlu ada. Saudara dan saya harus mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga bila saudara dan saya menerima suara Tuhan, menerima perintah Tuhan, Anda dan saya harus melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan Anda akan pasti diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa. Bangsa Israel telah diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa, kebijaksanaan mereka. Saudaraku, dalam bidang lain dikatakan
Di dalam ayat 3 mengatakan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Saudaraku, ini menyebut tentang kemana dan dimanapun kita pergi. Janji Tuhan itu, bila engkau pergi ke kota dan bila engkau berada di ladang, maksudnya baik di dalam kota, baik di pendalaman, di kampung pendalaman, Tuhan tetap memberkati. Itu sebabnya bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, menjadi suatu kota yang sungguh-sungguh menjadi tempat di mana orang ramai fokus kepada tempat-tempat mereka ini. Saudaraku, saya pernah klik tentang mencari tahu tentang Israel terhadap masa depan kota yang mereka rancang, the future city of Israel, ataupun masa depan kota Israel ataupun Yerusalem. Saudaraku, saya lihat begitu luar biasa perancangan yang mereka buat. Saudaraku, hal ini adalah sesuatu perkara yang kita perlu lihat dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan memberkati kemana dimanapun mereka berada. Demikian pun saudara dan saya, Tuhan akan memberkati hidupmu. Sama ada engkau berada di kota raya, di bandar besar, Tuhan akan memberkati engkau. Jamaah ada engkau di pendalaman, di kampung yang terpinggir dari kemajuan, Tuhan akan memberkati engkau. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Kemana dan dimana pun engkau berada, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Haleluya, saudaraku. Dan bidang lain di dalam ayat 4 dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu. Ini berbicara tentang berkat anak. Saudaraku, berkat keluarga. Tuhan memberkati kandungan mereka. Saudaraku, ibu-ibu melahirkan anak. Soal anak dikatakan waris pusaka Tuhan, milik pusaka Tuhan, terutama lelaki dalam perjanjian lama. Saudaraku, kalau berbicara tentang anak, kita tidak mengkategorikan anak laki dan perempuan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu memberkati keluargamu, memberkati keluarga dengan anak. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak ada anak? Anda jangan berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati engkau. Bila engkau tidak ada anak, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan engkau. Soal anak diberkati oleh Tuhan itu adalah engkau sebagai anak kepada ibu bapamu diberkati oleh Tuhan hari ini. Itu merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa, yang saudara harus banggakan, karena Anda memiliki Tuhan, membuat Anda menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ada masa tertentu Tuhan akan menggenapi janjinya, akan melakukan sesuatu perkara yang di luar pemikiranmu. Dia akan melakukannya pada masa yang tepat. Jika engkau merasa bahwa sesuatu perkara yang mungkin mustahil engkau terima, berkat, contoh berkat anak, Tuhan berjanji pada suatu masa yang ditetapkan oleh Tuhan, Dia akan memberkati engkau. Kalaupun bukan berkat anak, tapi Dia akan memberkati keluargamu. Amin, saudaraku. Dia akan memberkati rumah tanggamu, Dia memberkati pasangan hidupmu. Itulah yang paling penting. Dan Tuhan telah menjanjikan berkat ini kepada orang Israel, kepada Anda dan kepada saya hari ini juga. Amin. Dan bidang lain juga di dalam ayat 4 dikatakan, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saudaraku, ini berbicara tentang hasil bumi, yaitu tanah, di mana tanah itu akan diberkati oleh Tuhan. Bila Anda memiliki tanah, Anda bertanam cucuk, dia akan menghasilkan karena Tuhan menurunkan hujan. Dia memberikan cahaya mataharinya, pancaran cahaya mataharinya untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Saudaraku, bahagian pertanian diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan melalui usaha tanah yang mereka buat. Suatu tempat yang gersang pada awalnya. Mereka mengairinya dengan kecanggihan peralatan yang canggih, yang membuat perairan air ngalir ke tempat di mana mereka menanam. Dan hari ini Anda melihat di Israel suatu tempat di mana tanaman-tanaman yang mereka usahakan sangat subur, luar biasa ajaib, saudaraku. Tanah diberkati oleh Tuhan. Tanah Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin di tempat tinggalmu hari ini ada tanah yang kecil, sedikit ukurannya.
tidak besar ukurannya. Tapi bila engkau mengusahakan tanah itu, maka dia akan memberikan hasil. Berbudi kepada tanah, maka dia akan berbudi kepada kita. Dengan itu, memiliki tanah yang besar mungkin akan Anda usahakan dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati. Dan saya sangat yakin bahwa berkat Tuhan ini di dalam bidang pertanian sangat luar biasa. Dia akan memberkati hidupmu. Ada kepakaranmu dalam bercocok tanam, usahakan. Dan juga dikatakan tadi, ternakmu juga akan diberkati oleh Tuhan. Dunia peternakan juga engkau usahakan, Tuhan akan memberkati. Engkau akan diberkati melimpah oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya engkau sedar dan mengetahui bidang-bidang pertanian dan peternakan ini benar-benar adalah suatu keinginan Tuhan untuk memberkati engkau, memberkati saya, dan orang Israel diberkati. Anda akan diberkati bersama. Amin. Dan di dalam ayat 5 mengatakan, diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Ini berbicara tentang perabot, peralatan di dalam rumahmu dan juga di luar rumahmu. Tuhan akan memberkati bakulmu, kata firman Tuhan. Tuhan akan memberkati adunanmu, kata firman Tuhan. Saudaraku, dalam bidang reka bentuk, dalam craft tangan, Tuhan boleh memberkati engkau. Sehingga dia berkata, bakulmu diberkati, adunanmu diberkati. Saudaraku, apapun yang engkau usahakan, kepandaian, kepakaran untuk mengusahakan sesuatu, Anda boleh membuat craft tangan, Anda boleh menjual craft tangan Anda. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang ada padamu, usahakan. Saudaraku, banyak bakat-bakat yang Tuhan telah beri kepada Anda. Kebolehan-kebolehan yang luar biasa. Tuhan siap memberkatinya. Dan Tuhan akan mengguna pakai karyamu di dalam membentuk reka seni yang ada, ukiran-ukiran dan sebagainya, craft tangan, dia boleh memberkatinya. Saudaraku, bidang-bidang tertentu Tuhan boleh memberkati engkau dengan syarat Anda benar-benar berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, dan Anda terus mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan yang Anda dengar itu Anda lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka Anda akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan bila Anda dan saya sungguh-sungguh berusaha seperti mana bidang-bidang tertentu yang saya sebut sebentar tadi, maka janji Tuhan di dalam ayat 12 mengatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbandarannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, hingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudaraku, Anda akan memiliki kecukupan yang luar biasa, sebab berkat Tuhan itu sudah datang nyata dalam hidupmu. Orang Israel diberkati, mereka menjadi berkat bagi banyak bangsa. Anda diberkati, Anda menjadi berkat bagi banyak bangsa. Suku kaum yang ada di sekitar Anda, kawan-kawan Anda mampu menjadi berkat. Dengan itu, Anda bukan ekor, tetapi kepala yang memimpin, yang membimbing, yang menuntun orang-orang datang mengenal siapa Tuhan sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Dan itu, Anda dan saya harus lihat dengan baik-baik bidang-bidang tertentu yang Tuhan mau siap memberkati engkau. Asal engkau benar-benar siap mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan itu dengan setia sampai akhir hidupmu, maka Tuhan akan menuntun engkau, membimbing engkau, membawa engkau dalam kejayaan, sebab Tuhan mau Anda berjaya dalam hidup ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Terpujilah engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa baik, memperhati kehidupan kami dan siap memberkati kami sesuai dengan janji kepada orang Israel, berkat yang melimpah dalam banyak bidang. Usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak mereka, segala ternak mereka, tanah mereka diberkati oleh Tuhan, dan juga mereka diangkat di atas segala bangsa di muka bumi ini. Dan saya sangat yakin Bapa, setiap pribadi kami juga akan mengalami berkat yang sama, asal kami
mendengar suaramu dengan sungguh-sungguh, berpegang kepada perintahmu dan melakukannya dengan setia, maka Engkau siap memberkati kami. Dan itu Bapa, biarlah setiap pribadi kami yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menyerah hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan untuk mengikuti Allah lain, tetapi kami tetap mengikuti Engkau sebagai Allah yang hidup, yang akan pasti memberkati kami, pasti melimpahi kami dengan segala berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau sebab Engkau telah mendengar kami, dan Engkau telah melakukan perkara-Mu di tengah-tengah kami, dan Engkau telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Yang bangkit dari